Halo teman-teman, balik lagi sama gue di sini. Kali ini gue mau bikin konten tentang token kripto lagi pastinya, yaitu token NFT atau simbolnya tuh biasa TKN. Kalian bisa dicek CoinMarketCap ataupun CoinGecko. Namanya adalah toko NFT. Bagi kalian yang belum tahu toko NFT apa, yang buat siapa dan berasal dari mana aja, tonton terus video gue sampai habis. Gue bakal gue bakal analisis sesuai analisa gue dan kalian bisa memperhatikan apa yang gue analisis ke depannya kayak gimana tokennya, dan mudah-mudahan pilihan token gue kali ini bisa membawa berkah untuk kita semua, oke? Jangan lupa untuk selalu tetap waspada, tetap bior, analisis sendiri, riset sendiri, karena rekomendasi gue, analisa gue ini tidak selalu benar teman-teman. Oke, langsung saja ke videonya teman-teman. Oke teman-teman semua, sekarang gue sudah ada di website dari toko NFT ini. Bagi kalian yang mau ngeliat sendiri website kayak gimana, bakal gue taruh linknya di deskripsi nanti. Oke, lanjut. Gue bakal bacain toko NFT ini apa sih. Oke, toko NFT. Nah, sebelum toko NFT ini sudah ada di CoinMarketCap dan CoinGecko. Kalian juga bisa ngelihat ranking dari toko NFT ini. Kemungkinan toko NFT ini masih ada di ranking 1000-an. Karena toko NFT ini belum lama luncur di dunia kripto. Oke, lanjut. Oke, ini galeri metaverse dari toko NFT. Di mana metaverse ini digadang-gadang sedang marak-maraknya. Karena nama Facebook pun akan berubah menjadi Meta. Dan saya yakini metaverse ini di tahun-tahun berikutnya itu bakal sangat-sangat melonjak teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang ingin melihat trailer tentang galeri toko NFT ini, kalian bisa langsung ke website saja teman-teman untuk melihat lebih luasnya. Karena di sini saya ingin membahas poin-poin yang penting saja. Oke, lanjut. Nah, untuk buat beli, jual, dan hasilkan dengan NFT. Jadi teman-teman semua, toko NFT ini adalah toko yang memperjualbelikan NFT. NFT itu seperti art Anda yang bisa dijual, yang bisa dibeli oleh pembeli, dan bisa kalian buat teman-teman. Dan pastinya menghasilkan keuntungan buat teman-teman. Lalu, biaya mudah dan murah. Biaya ini yang dimaksud adalah fee teman-teman, 2,5%. Dan teman-teman akan mendapatkan reward berupa TKN bagi teman-teman yang memiliki NFT. Teman-teman, ini fitur dari toko NFT. Yang pertama ada NFT staking teman-teman, yang dimana setiap bulan toko NFT menyediakan staking pool untuk karya seni terlaris untuk meningkatkan volume dan memberi dampak positif bagi kreator yang melakukan penjualan di toko NFT. Kelebihan dari toko NFT ini, mereka akan melakukan staking bagi teman-teman dengan karya seni terlaris atau volume pembeliannya itu tinggi teman-teman. Selanjutnya ada di Metaverse NFT Gallery. Metaverse NFT Gallery ini mungkin toko NFT ini akan menciptakan sebuah galeri atau sebuah museum NFT yang bisa dilihat oleh jangkauan luas. Seperti orang luar bisa melihat NFT, bisa melihat seni-seninya apa aja yang dibuat oleh teman-teman semua. Seperti itu. Lanjut, ada NFT Launchpad. NFT Launchpad ini dimaksudkan adalah untuk mendukung ekosistem blockchain dari berbagai proyek dan mengundang pencipta dari setiap proyek. Lanjut, nah ini tim-timnya, menurut saya pribadi, tim-timnya ini pun juga bisa teman-teman perdalami lebih jauh. Misalkan untuk Chief Executive Officer Agung Pratomo, kalian juga bisa mampir ke Instagramnya. Menurut saya untuk tim yang sudah buka-bukaan untuk menunjukkan namanya, untuk menunjukkan wajah mukanya, itu menurut saya memiliki ambisi yang sangat besar untuk toko NFT ini teman-teman. Seperti itu.
Oke, selanjutnya mungkin saya akan melihatkan art paper dari toko NFT ini. Apa saja isi dari toko NFT. Oke teman-teman semua, di sini sudah sampai di art paper dari toko NFT ini teman-teman. Oke, di slide pertama, toko NFT ini sudah ada PT-nya, itu PT Toko Karya Digital. Selanjutnya, nah ini company atau perusahaan pencipta dari toko NFT ini, yaitu PT Toko Karya Digital yang ditemukan di tahun 2021 oleh kalangan milenial Indonesia dari Bangka Island, Bangka Belitung teman-teman. Yang pasti ini adalah produk dari Indonesia asli. Selanjutnya, NFT Marketplace from Indonesia, name toko NFT. Nah, yang dikembangkan oleh timnya, yaitu ada Jess Octadio, Agung Pratomo, Reza Juhari, Feby Duitama, Iba Darudini, dan Victor Wijaksono. Nah, kerennya art paper di sini, tim dari toko NFT ini diperkenalkan secara langsung dengan nama lengkap, dengan fotonya ada di website. Itu menurut saya luar biasa. Oke, lanjut. Nah, ini tujuannya toko NFT dibuat. Is a solution to sell digital works. Nah, dimana untuk solusi menjual karya seni teman-teman semua yang memiliki kemampuan seni yang luar biasa, yang bisa gambar dengan bagus, itu bisa diperjualbelikan di digital era gitu teman-teman. Oke, toko NFT ini juga ditargetkan untuk global market, nggak hanya lokal market doang teman-teman, jadi luas jangkauannya dengan bantuan blockchain network atau dengan jaringan blockchain atau kasarannya dalam kripto teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini introduction, jadi perkenalan kenapa toko NFT ini diperbuat itu. Yang pertama, banyak orang itu kurang familiar tentang apa itu sih blockchain, apa sih itu kripto, dan kesempatan yang akan datang seperti itu. Nah, di sini toko NFT pun melirik bahwasannya sangat susah untuk memperjualbelikan hasil karya teman-teman itu di dunia aslinya teman-teman, mungkin ya. Makanya diciptakan seperti toko NFT ini untuk memperjualbelikan karya teman-teman yang itu bisa dihargai lebih besar atau memiliki value nilai yang besar di manca dunia seperti itu teman-teman. Nah, ini selanjutnya diketahui dari Bapepti, itu data menunjukkan di Februari 2021 itu sudah mencapai 4,2 million people. 4,2 million people, 4,2 juta orang. Dan itu sangat-sangat banyak. Belum banyak banget sih, karena kalau dibandingkan dengan warga negara Indonesia yang cuma 250 juta itu masih sangat-sangat dikit. Tapi saya yakin di tahun-tahun selanjutnya ini akan mengalami signifikan gitu teman-teman. Oke, nah disinggung lagi pada Mei 2021 kripto aset ini lebih dari 50% from about 4 million people. Berarti naik sekitar 50% dari 4 million, berarti naik 2 juta teman-teman, jadi 6.500.000 orang yang melakukan atau menginvestasikan di mata uang kripto ini teman-teman. Oke, selanjutnya masih introduction lagi. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwasannya NFT ini adalah digital asset yang di bawah naungan jaringan BSC atau Binance Smart Chain. Jadi sudah ada kontraknya dan kalian juga bisa mengeceknya di bscscan.com itu, seperti itu biasanya. Nah, NFT ini juga bisa dilacak dengan blockchain yang sudah ada copyright dari pemiliknya, seperti itu kurang lebih. Nah, token NFT ini juga meluncurkan sistem staking, persiapan metaverse, dan NFT fragmentation, seperti itu teman-teman.
Selanjutnya, nah ini fitur yang dimiliki toko NFT ini. Yang pertama ada NFT staking, teman-teman. Nah, di setiap bulannya ini toko NFT menciptakan staking pool atau tempat wadah untuk staking for best selling artwork. Jadi, yang bisa untuk staking adalah yang berhak mendapatkan adalah penjual dengan volume pembelian yang tinggi. Jadi, tidak bisa semua. Ini untuk menjaga harga dari token NFT ini tidak agar adil lah, intinya seperti itu. Yang kedua ada multi chain NFT. Nah, token NFT ini difasilitasi dengan blockchain yang sudah ada Binance Smart Chain, terus jaringan Ethereum, jaringan Polygon, dan akan berkembang lagi di jaringan Solana, teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, future-nya itu ada NFT fragmentation. Toko NFT support the NFT fragmentation system. Jadi disupport oleh NFT fragmentation system. Selanjutnya ada gaming, teman-teman. Nah, kelebihan dari token NFT ini kalian tidak hanya bisa memperjualbelikan seni Anda, tapi juga bisa menciptakan sebuah gaming dan memainkannya. Yang pasti perkiraan saya akan bisa menghasilkan uang juga dari gaming ini, seperti kripto yang sudah, yaitu ada Play to Earn, Axie Infinity, lalu ada Decentraland, terus ada The Sandbox. Nah, kan masih banyak, teman-teman. Oke, selanjutnya ada Metaverse NFT Gallery. Nah, yang tadi sudah disinggung di website tadi, di website toko NFT.io itu, bahwasannya emang ada nanti galeri tentang dunia metaverse, teman-teman. Yang kedua ada Instagram NFT. Nah, jadi toko NFT ini juga menginvite content creator di Instagram untuk menjual seni digitalnya kayak musik, foto, video, dan lainnya gitu, teman-teman. Yang ketiga ada Launchpad, yaitu token NFT disupport oleh blockchain ekosistem dengan variasi project yang berbeda, dan yang pastinya ada untuk program NFT Launchpad. Seperti contohnya yang sekarang lagi marak adalah Binance Launchpad, di mana bisa mengeluarkan token-token baru gitu dari Launchpad-nya NFT ini, toko NFT. Selanjutnya, nah ini untuk fees, teman-teman, atau pajak. Nah, toko NFT ini sudah ada aturan di white paper-nya untuk transaksi adalah 5% dari beli dan 8% untuk menjual TKN tokens. Kasaran gini, jika teman-teman membeli 1 juta TKN tokens dengan fee 5%, misal kalian beli 1 juta token, berarti teman-teman dikenai 5% dari 1 juta. Berarti teman-teman semua akan dikenai fee sebesar 50 juta. Jadi teman-teman hanya mendapatkan 950 juta token saja, teman-teman. Dan untuk menjualnya ya sama juga, tapi hanya beda di pajak saja, yaitu 8%, teman-teman. Nah, selanjutnya toko NFT juga memberikan pajak untuk penjual NFT. Itu jika teman-teman menjual NFT akan dikenakan pajak dari BSC itu $1 dan dikenai listing fee 2,5% jika produk NFT teman-teman itu dibeli dan dibayarkan, teman-teman. Oke, selanjutnya, nah di sini ada apa seperti koin yang akan digunakan, berapa persen. Saya coba bantu jelaskan. Yang pertama 20% untuk NFT staking treasury. Jika NFT ini punya 1 triliun token, berarti 200 miliarnya itu akan digunakan untuk staking treasury, teman-teman, untuk membagi hasil staking ini ke teman-teman yang melakukan NFT staking tadi. Terus 20% lagi berarti 200 miliar lagi untuk marketing. Marketing itu seperti listing, terus seperti iklan, terus seperti pemasaran. Nah, itu 200 miliar token NFT, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk 20% untuk tim. Nah, untuk tim di sini maksudnya untuk memperkembangkan sumber daya manusianya lebih baik, untuk
makannya, untuk minumnya seperti itu teman-teman. Karena sejatinya tim juga manusia gitu. Dan monthly burn itu sampai 40%, di mana itu sangat tinggi sekali, dan saya yakin di kemudian hari atau tahun-tahun yang akan datang koin toko NFT ini akan mengalami sebuah kenaikan harga yang sangat tinggi teman-teman, di mana 40% sudah di burn, berarti nanti tersisa hanya 600 miliar teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini visi dan misi dari toko NFT teman-teman. Yang pertama, untuk menciptakan marketplace yang terbesar dari Indonesia teman-teman. Nah makanya di sini teman-teman sebagai warga negara Indonesia kita harus mendukung teman-teman, bahwasannya ada loh milenial, anak-anak muda Indonesia yang sudah melirik kripto ini. Jadi kita bantulah teman-teman. Yang kedua, untuk sebagai pemacu NFT marketplace di bidang metaverse nanti teman-teman. Yang ketiga, untuk menciptakan platform uh, tingkat global market, tidak hanya lokal ya, untuk para kreator seni gitu teman-teman. Yang keempat, untuk menciptakan simplicity of selling art dari kreatif ekonomi sendiri teman-teman. Yang kelima, memberikan ruang untuk para kreator Indonesia, kreator luar untuk lebih luas menjual karya seninya, atau bisa membeli karya seni yang sudah dibuat itu teman-teman. Yang keenam, visi dan misinya adalah untuk menstimulasi kreator untuk terus tetap aktif digital area. Jangan hanya pasif digital era, tapi kita harus aktif dan produktif tentunya teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini adalah roadmap dari toko NFT. Di mana Oktober ini, seperti yang pertama, toko NFT, project planning, smart contract research, legality and office, research fund and creator, social media launch, itu sudah jalan semua teman-teman. Teman-teman bisa riset sendiri, karena sebelum saya tag video ini, saya sudah meriset sendiri bahwasannya sudah jalan semua di Oktober. Nah, untuk November, seperti website launch, media and creator collaboration, soft launch and press release, private sale waitlisting, and NFT marketplace launch, itu sudah jalan juga teman-teman. Nah, untuk yang Desember ini masih beberapa, tapi kalau bisa dipersentasekan itu sekitar 70% dari roadmap di Desember ini sudah dijalankan teman-teman. Seperti pre-sale on Pink Self Finance itu sudah jalan, Instek Pen Capsep sudah jalan, Techred Audit sudah jalan, dan hanya sisa berapa teman-teman. Dan untuk kuartal 1 2022 atau dari Januari ke Maret itu ada NFT staking, ada launchpad-nya, ada domestic exchange listing, ada crypto wallet-nya juga, dan ada IPFS server migrasi teman-teman. Dan untuk kuartal 2-nya dari Maret ke Juni, dari April ke Juni itu sudah ada exchange listing ya, mudah-mudahan ada di Indodex atau Binance atau toko kripto teman-teman, dan ada Metaverse NFT Gallery dan diauditkan. Seperti itu teman-teman untuk roadmapnya dari toko NFT ini teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini tokenomics, benar yang sudah diduga supply-nya yaitu 1 triliun token toko NFT. Nah, teman-teman bisa lihat untuk JTF pre-sale 30%, liquidity-nya 23,2%. Nah, biasanya liquidity ini akan di-lock oleh developer, teman-teman, agar terhindar dari yang namanya rug pull atau scammer, teman-teman. Nah, private sale-nya 9,8%, monthly staking NFT reward-nya 12%, timnya 8%, marketing 4%, dan future update and listing proposal 15%. Nah, ini sangat-sangat sudah terdeskripsikan dengan baik teman-teman. Tunggu apa lagi? Mari kita dukung produk dari Indonesia ini. Yang pasti dengan uang dingin ya teman-teman. Dan jangan langsung all in uang teman-teman. Teman-teman bisa beli ketika sedang di bawah. Itu hanya saran. Dan kembali lagi keputusan
semua ada di teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini incentives. Nah, teman-teman, every creator yang melakukan listing di seni mereka akan diberikan sebuah wadah untuk staking dengan alasan atau dengan syarat masuk ke dalam 10 creator yang memiliki volume penjualan yang tinggi di setiap bulannya, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir ada network effects. Nah, toko NFT ini menggunakan multi-chain teknologi. Untuk sekarang untuk di BSC Network atau Binance Smart Coin Network, dan akan dikembangkan selanjutnya di Ethereum dan Solana Network atau di jaringan Ethereum dan Solana Network untuk berikutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi sudah ngeliat pembahasan gua, analisa gua gimana. Gue sudah bacain seluruh yang ada di website, yang udah ada di white paper mereka masing-masing. Bahwasannya toko NFT ini, gue yakini dan gue percaya dari developer sendiri ingin menciptakan sebuah gebrakan baru dari Indonesia di bidang blockchain network ini, khususnya di NFT atau art seni gitu, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau beli atau niatan untuk beli, tetap Dior, teman-teman, lakukan analisanya sendiri, riset sendiri tetap, karena saya pun juga bisa ada kesalahan dalam analisanya, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sharing pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang gue sharing ini bisa membawa dampak yang baik untuk kedepannya, dan bisa terus membantu teman-teman untuk mencari kripto-kripto mana yang aman, yang bisa untuk diinvestasikan, dan yang bisa untuk tabungan teman-teman. Saya yakin kalau niat teman-teman adalah untuk tabungan, tahun-tahun berikutnya itu pasti harga bakal naik, teman-teman. Karena yang sudah-sudah, yang seperti jika teman-teman bermain saham, teman-teman akan melihat progres harga itu pasti selalu naik di setiap tahunnya, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin cukup segini aja. Dan untuk link-linknya, untuk white papernya nanti gue bakal kasih di deskripsi video ini. Lupa teman-teman yang belum like dulu, yang belum subscribe dulu channel gue tentunya. Dan bagi kalian yang masih mau menanyakan seputar toko NFT, boleh banget di komen, nanti kita bahas bareng-bareng lagi. Gue bisa jawab juga di sana sesuai pengetahuan gue dan pengalaman gue ya, teman-teman. Oke, see you in the next video ya, teman-teman. Bye.